Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serhana Radatul Jannah dengan NIM 2003015001112 dari kelas PJKRC angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai format penyusunan proposal penelitian. Nah, di mana untuk melakukan harus memenuhi langkah-langkah dalam formatnya tersebut. Nah, yang pertama itu ada judul penelitian, di mana judul penelitian ini merupakan pencerminan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dirumuskan dari masalah penelitian. Atau dengan kata lain, tujuan penelitian ini merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka judul penelitian juga mencerminkan dari masalah penelitian tersebut. Nah, yang kedua itu ada latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah penelitian akan diuraikan fakta-fakta, pengalaman-pengalaman si peneliti, hasil-hasil penelitian dari orang lain, ataupun teori-teori yang melatar belakangi masalah yang ingin diteliti. Dengan uraian tentang fakta ataupun pengalaman-pengalaman yang terjadi pada saat melakukan penelitian tersebut. Dalam hal itu, dalam latar belakang ini harus dijelaskan atau diuraikan secara jelas mengapa masalah tersebut itu dipilih dan mengapa penelitian itu diadakan di wilayah tertentu. Dan ini diuraikan di latar belakang tersebut yang harus didukung atau disertai dengan data atau fakta-fakta yang empiris. Dan yang ketiga ada perumusan masalah. Sebelum melakukan uraian merumuskan masalah penelitian, seharusnya kita harus tahu apa sih masalah itu. Nah, masalah itu merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara apa yang diinginkan atau apa yang dituju dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan faktanya. Sehingga untuk merumuskan masalah penelitian ini adalah dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan atau problem statement dan juga dalam bentuk pertanyaan atau research question. Dan yang keempat ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah suatu indikasi ke arah mana atau data ataupun informasi apa yang dicari melalui penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskannya ini adalah dalam bentuk pernyataan yang konkret yang dapat diamati maupun diobservasi dan juga dapat diukur. Nah, yang kelima ada manfaat penelitian. Dan dimaksud dengan manfaat penelitian ini adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, yang keenam ada tinjauan kepustakaan atau literature atau review. Nah, untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian ini diperlukan tinjauan kepustakaan yang kuat. Tinjauan kepustakaan ini sangat penting dalam mendasari penelitian yang akan dilakukan. Contohnya itu ada mencakup dua hal. Yang pertama, tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan juga ada tinjauan dari hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti pula. Dan yang ketujuh itu ada kerangka konsep dan hipotesis. Untuk kerangka konsep-konsep itu hasil tinjauan kepustakaan serta kerangka teori tersebut dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan tersebut, maka dikembangkan suatu kerangka konsep. Nah, yang kedua ada hipotesis. Hipotesis ini telah diuraikan sebelumnya bahwa hipotesis adalah suatu jawaban sementara dan pertanyaan penelitian. Dan biasanya hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk hubungan antara dua variabel, baik dari variabel bebas maupun dari variabel yang terikat. Yang kedelapan ada metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini ada beberapa jenis metode. Untuk yang pertama ada jenis penelitian, di mana ini menjelaskan termasuk ke dalam jenis pendekatan atau metode mana yang akan diusulkan. Contohnya itu penelitian yang menggunakan metode survei.
yang menggunakan variabel terikat atau variabel bebas. Dan yang kedua ada populasi ataupun sampel. Nah, dalam ini diuraikan populasi dijelaskan sebagai spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Dan sedangkan sampel ini disebutkan teknis pengambilan sampel adalah apakah ini akan random atau bagaimana. Dan di samping teknis pengambilan sampel, maka perlu dijelaskan juga besarnya sampel beserta rumusannya jika ada. Dan yang ketiga ada cara pengumpulan data. Dijelaskan untuk metode yang digunakan pengumpulan data. Suatu penelitian kadang-kadang tidak hanya menggunakan satu cara. Contohnya itu ada interview atau wawancara, ada observasi maupun pengamatan, dan juga ada metode angket. Dan untuk instrumen penelitiannya adalah alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Untuk rencana pengolahan data dan analisis data, ini harus diuraikan rencana yang dilakukan untuk mengolah dan analisis data. Nah, yang ke-9 ada jadwal kegiatan. Nah, dalam bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan penulisan laporan penelitian beserta waktu berjalannya atau langsungnya tiap kegiatan tersebut. Biasanya jadwal kegiatan ini disusun dalam bentuk suatu tabel kegiatan. Dan yang ke-10 itu ada rencana biaya anggaran. Diuraikan besarnya per kegiatan, serta jumlah keseluruhan biaya tersebut. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh suatu kegiatan penelitian dimulai dari rapat-rapat penyusunan proposal, instrumen, dan sebagainya, sampai dengan penulisan hasil penelitian, bahkan sampai dengan biaya seminar hasil penelitian. Nah, yang ke-11 itu ada daftar kepustakaan, di mana daftar kepustakaan ini adalah literatur atau bacaan yang digunakan untuk mendukung dan menyusun proposal tersebut. Literatur ini umumnya terdiri dari buku-buku teks, majalah atau jurnal ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai penyusunan proposal penelitian yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.